Hari ini adalah pelajaran ke-12, judulnya Dari Mana Kuasa Itu Berasal. Ayat Alkitabnya adalah Yeremia 33 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya. Demikian firman Tuhan, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehamatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Amin. Orang yang percaya pada saat mereka pergi ke ladang tidak ada yang terjadi pada mereka. Mengapa terjadi seperti itu? Seharusnya mereka menyelamatkan orang yang tidak percaya di ladang, tetapi karena mereka lebih buruk daripada orang yang tidak percaya di ladang, itu sebabnya tidak terjadi karya. Seharusnya mereka menyelamatkan dunia, tetapi mereka justru lebih buruk, sehingga mereka tidak dapat menyelamatkan orang yang tidak percaya. Mengapa demikian? Ketika kita melihat mereka, kebanyakan mereka tidak memiliki hal yang bersifat mendasar ini. Hal yang mendasar atau fundamental ini adalah hal rohani, dan mereka perlu untuk memiliki hal rohani ini terlebih dahulu. Dan juga kebanyakan mereka tidak memiliki basic atau dasar. Di sini basic menunjuk kepada attitude, postur. Tetapi mereka tidak memiliki hal ini, dan juga mereka tidak memiliki fondasi atau landasan. Maka dalam kehidupan nyata mereka tidak memiliki kuasa yang kuat, tidak memiliki kekuatan kuasa itu. Itu sebabnya sekalipun mereka adalah orang percaya, tetapi saat mereka keluar ke ladang, mereka tidak dapat menang atas orang yang tidak percaya. Kebanyakan orang percaya saat di ladang mereka berkata, hal ini sulit, hal ini tidak terjadi pada kita. Tentu di beberapa hal yang lain mereka adalah orang yang sukses. Sekalipun mereka sukses dunia ini, tetapi Injil yang mereka punya itu adalah palsu. Kesuksesan yang mereka miliki hanyalah seperti yang dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Mereka tidak memiliki kehausan akan Injil dan tidak memiliki akar, sehingga saat mereka terjun ke ladang pelayanan, mereka tidak dapat memberikan jawaban kepada orang-orang. Itu sebabnya saat mereka ke ladang, kebanyakan mereka mengalami kegagalan. Sebagaimana yang saya katakan,
Orang percaya yang seperti ini mereka tidak memiliki kekuatan, mereka tidak memiliki kuasa. Itu sebabnya orang yang tidak percayalah yang menaklukkan dan memimpin dunia ini. Hari ini sebagaimana teks yang kita baca, firman Tuhan datang kepada Yeremia saat Yeremia terkurung di pelataran penjagaan. Tuhan berkata kepada Yeremia bahwa karena bangsa Israel tidak beribadah kepada Tuhan, maka mereka akan binasa dan Israel akan ditawan. Mereka akan ditawan oleh Babel. Itu yang Tuhan katakan kepada Yeremia. Dan orang-orang Israel mereka mengkritik Yeremia. Mereka berkata, kamu itu memihak kepada Babel. Itu sebabnya mereka mengurung dia di pelataran penjagaan. Yeremia, dia hanya menyampaikan apa yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Tapi sebagai gantinya mereka mengurung dia. Pada waktu itu, kedua kalinya Tuhan berfirman kepada Yeremia. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-1 dikatakan, datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia. Dan di dalam ayat yang kedua dikatakan, firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya, Tuhan ialah namanya, berserulah kepadaku, aku akan menjawab engkau, memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Di sini Tuhan membuka mata Yeremia. Tuhan membuka 3 tipe mata Yeremia. Ya, mata yang pertama adalah mata rohani. Yeremia membuka matanya secara real dan melihat bahwa bahwa bukan Tuhan yang menyebabkan kegagalan bagi bangsa Israel, tapi itu adalah setan. Dan itu adalah masalah rohani bangsa Israel. Saudara juga, jika saudara melihat lebih ke dalam, itu adalah masalah yang disebabkan oleh setan. Itu sebabnya kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Dan kemudian Tuhan kembali memberikan firman kepada Yeremia. Yeremia, dia terus mendengar firman Tuhan, dan melalui hal itu dia menemukan topik doa seumur hidupnya. Dan ketika menjadi topik doa hidupnya, maka itu menjadi doa 24 jam. Dan melalui topik doa hidupnya, sebagaimana topik 24 jam, Tuhan memberikan hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, hal-hal yang tidak diketahui. Itu pun juga sama bagi kita. Ketika kita menemukan doa hidup kita, doa sebagaimana topik doa 24 jam, maka Tuhan memberikan hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami. Tetapi orang percaya mengabaikan hal ini sehingga mereka tidak dapat menikmati berkat ini. Maka apa artinya bahwa kita telah diselamatkan? Fakta bahwa kita telah diselamatkan adalah bahwa Tuhan bersama dengan kita. Tuhan ada bersamaku. Ini yang disebut with, dengan atau bersama. Dan juga Tuhan bersama kita. Itulah Immanuel. Tuhan ada bersama kita dalam segala sesuatu dan melakukan karya besar bagi kita. Oneness. Ini adalah karakteristik dari orang-orang yang telah diselamatkan. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, mereka mengabaikan hal ini. Itu sebabnya Tuhan tidak ada bersama dengan mereka.
Bagi orang yang percaya, rahasia ini bahwa Tuhan bersama dengan mereka, dengan rahasia ini mereka dapat menaklukkan dunia. Tetapi sebagai gantinya mereka malah dikuasai oleh orang yang tidak percaya di ladang mereka. Itu artinya secara real, orang-orang percaya mereka tidak dapat secara nyata menikmati fakta ini, yaitu with Immanuel oneness. Bahkan sampai saat Tuhan bersama dengan kita, yakni melalui karya Allah Tritunggal. Bagaimana Tuhan bersama dengan kita? Tuhan selalu memberikan firman-Nya. Ya, Tuhan tidak terlihat, kita tidak dapat melihat Tuhan, tetapi Dia memberikan firman-Nya dan bekerja melalui firman-Nya. Bahkan sampai sekarang, Kristus menghancurkan 3 kutub dan memberikan kepada kita otoritas untuk menghancurkan 3 kutub ini. Dan juga Roh Kudus yang tidak terlihat oleh mata juga bekerja atas kita ketika kita berdoa padanya. Maka semua orang yang percaya, yang tidak memahami fakta ini, maka mereka juga tidak dapat menikmatinya. Maka bagaimana mereka dapat menaklukkan dunia dan menyelamatkan orang yang tidak percaya? Apa hal khusus yang perlu diketahui oleh penginjil? Ya, ini adalah kekuatan. Ketika mereka mendekat kepada Tuhan, maka mereka memperoleh kekuatan. Maka kita harus datang mendekat kepada Tuhan. Ini menjadi sumber kekuatan kita. Karena Tuhan itu berkuasa, maka kita harus mendekat kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Yeremia 33 ayat 2 dikatakan, Tuhan yang menjadikan bumi ini. Dia yang membentuk, Dia yang menegakkannya. Dan di sini juga dikatakan Tuhan itulah namanya. Apa arti kata Tuhan di sini? Artinya adalah Aku adalah Aku. Dia bukan ciptaan. Dia adalah Allah. Datang mendekat kepada Tuhan dan memperoleh kekuatan itu menjadi sumber bagi kita, sumber kekuatan bagi kita untuk menaklukkan dunia. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Yeremia, berserulah kepadaku. Tuhan berjanji, aku akan menjawab kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Karena itu, datang mendekat pada Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Dan juga Paulus dalam Filipi 4 ayat 13, Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi tulisan ini adalah tulisan yang ditulis oleh Paulus saat ia berada dalam penjara. Di dalam penjara apa yang dapat dilakukan? Tetapi ini yang dikatakan oleh Paulus menjadi pengakuan Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Jika saudara ada di dalam Allah, saudara di dalam Kristus, maka segalanya sudah selesai. Jika alamat kita saat ini adalah kita berada di dalam Allah, kita ada di dalam Kristus, maka tidak ada yang dapat menjadi masalah bagi kita. Nah, pada dasarnya Kristus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia datang sebagai manusia, Dia mati karena dosa kita. Dia mengosongkan dirinya
Dia merendahkan diri dan menjadi sama dengan manusia, tetapi Allah meninggikan dia. Allah meninggikan dia di tempat yang tertinggi dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam namanya segala lutut bertelut dan segala lidah harus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu sebabnya jika kita di dalam Kristus, maka tidak ada yang dapat menjadi masalah bagi Paulus. Dia menyadari rahasia ini. Seperti Paulus, jika kita tahu rahasia yang dinikmati Paulus ini, maka tidak ada hal yang dapat menjadi masalah bagi kita. Lihat pada Daud. 2 Samuel pasal 22 ayat 2 dan 3. 2 Samuel 22 ayat 2 dan 3, apa yang saudara lihat di sini? So here, what can you see? Daud mengaku, Tuhan adalah bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, tempat aku berlindung. Daud menjadi pemimpin besar yang terkenal. Apa alasannya? Karena dia memiliki waktu yang dikhususkan bagi Tuhan. Maka apa yang saudara pikir, pengalaman apa yang tidak pernah dialami oleh Daud? Daud, dia pernah membuat kesalahan tentunya, tetapi Daud tidak pernah kehilangan kepercayaan dalam hidupnya. Kesulitan seperti apapun yang datang kepadanya, Daud tidak kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan dia selalu mengakui bahwa Tuhan ada bersama dengannya. Maka hal ini menunjukkan bahwa Daud dia mengenal dan menikmati Allah. Juga kalau kita, saudara, memiliki rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh Daud, maka saudara dapat mengatasi segala sesuatu. Karena itu yang selalu menjadi tujuan setan adalah menghalangi saudara untuk menikmati rahasia ini. Setan selalu menyerang agar saudara tidak mengenal akan Tuhan. Karena itu banyak orang yang tertipu oleh setan. Setan tahu dengan baik bahwa jika kita dekat dengan Tuhan, setan tidak dapat mengalahkan kita. Setan tahu hal ini, karena itu bagi saudara, jika saudara tidak percaya kepada Tuhan, saudara hanya melakukan hal-hal secara rajin dengan menggunakan kekuatan saudara, setan senang akan hal itu. Orang yang tidak percaya, mereka menjadi sukses, mereka menaklukkan dunia ini, mereka mengontrol dunia ini, tetapi mereka diperbudak oleh setan. Tetapi orang-orang mereka mengabaikan fakta ini. Karena di belakang orang yang tidak percaya, ada setan yang selalu mengontrol mereka. Setan selalu mengontrol kuasa-kuasa kegelapan dan juga roh-roh jahat, otoritas dan juga pemerintah-pemerintah kuasa kegelapan. Jika saudara memiliki rahasia ini, maka saudara dapat menyelamatkan orang-orang yang tersesat di dalam ini, dan saudara juga dapat menyelamatkan dunia yang terhilang ini. Dalam Yeremia 33 ayat 2. Mari kita bicarakan tentang 3 atribut Tuhan. Di sini dikatakan Tuhanlah yang menjadikan bumi. Saudara tidak harus bertanya kenapa hal ini terjadi. Saudara tidak harus bertanya kenapa hal ini terjadi pada saya. Alkitab katakan Tuhan yang menjadikan bumi, Dia yaitu-Nya.
Dia yang menegakkannya, Tuhan itulah namanya. Segala insiden, segala persoalan yang datang, saudara harus memahami hal ini. So all the incidents, all the problems you encounter, if you know, then because God is Melalui actually. hal ini Tuhan bekerja untuk menggenapi firman-Nya. Let's say if you go through difficulties and Karena itu hardships, dikatakan but Tuhan through ialah that, namanya. God is fulfilling His word. 그래서 이름을 여호와라는 말씀. That's Karena why itu it Tuhan says berkata agar His kita name perlu is the berseru Lord. kepadanya, 안 가지고. memanggil namanya. That's why God He told us that you Itu yang must harus call to kita me. lakukan. 그것만 하면 돼요. So that's Kita all harus we menyadari have to do. rahasia ini. 그래서 여러분이 이런 법을 깨달아야 돼요. So we must realize Dan this juga kita understand. harus memiliki banyak waktu, invest waktu kita dalam waktu pribadi dengan Tuhan. 이제 많은 시간을 소유해야 돼요. And also you must invest a lot of Yesus juga di time pagi in hari, personal di fellowship with waktu God. dini hari, dia juga berdoa kepada Tuhan. Jesus also in early morning He Jadi prayed waktu to God. dini hari, dalam waktu tenang, saudara harus menikmati waktu tenang saudara dengan So Tuhan. in the early Ya. morning, Seseorang in the very bertanya quiet seperti time, ini, you siapa must sih yang enjoy buat doa time with pagi? God. Ya, jawabannya ya Yesus. Yesus yang membuatnya. Someone asked this question: Who made this early morning prayer service? Pada It waktu is Jesus. tenang, saat kita konsentrasi kepada Tuhan, 굉장한 여러분 힘을 ya, pada saat saudara konsentrasi pada Tuhan, maka saudara mendapatkan At the very kuasa quiet yang luar time biasa with dari God, Tuhan. when Maka saudara we harus concentrate alami on kuasa God, you ini. can gain tremendous power God gives. 여러분이 체험해 보셔야 돼요. So you must experience this power. 저는 Itu sebabnya saya pun sudah mengalami hal ini. Selalu di waktu dini hari, saya memiliki waktu dengan Tuhan, saya berkonsentrasi kepada Tuhan, dan saya mendapatkan kekuatan. Early in the morning, I always have time with Ya, God. I saya pun concentrate on God. berolahraga That sampai gives me all the banyak strength. berkeringat. 땀이 날 정도로 저는 운동도 막 안 했습니다. Itu So sebabnya I di exercise to the tengah point that hari, I sweat a lot. sepanjang hari saya tidak merasa lelah. Ini sangat baik. So, but during the day, I never get tired. Maka apa yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber kuasa kita? Tuhan adalah sumber kuasa kita. 힘의 원천이 어디냐? So Kita where is harus the source mendekat of kepada power? Tuhan. 여호와 Yeah, it is the Lord. 하나님께로 가는 거예요. Ya, We ketika must saudara devote mengalami ourselves kuasa to you, ini, to God. 그리고 여러분 이걸 berada 진짜 dengan 시험하려고 sumber kekuatan, sumber kuasa ini, 진짜 세계보고 dan jika saudara berkelanjutan dengan hal ini, maka saudara dapat melakukan penginjilan dan menaklukkan dunia. Dan juga Yehezkiel pasal 22, Yehezkiel pasal 22 ayat 30, apa yang dikatakan di sini? 30절입니다. Di sini dikatakan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan kumusnahkan. Tetapi aku tidak menemuinya. 멸망을 막을 자, 우리를 살릴 자를 찾아야 한다. Yang dapat menghidupkan kita adalah Tuhan, bukan manusia, bukan orang-orang. Hanya Tuhan yang dapat menghidupkan kita. 하나님. Ya, tapi jika saudara coba mencari solusi dari manusia, maka saudara tidak akan menemukan solusi itu. Dan juga saudara harus memiliki prioritas yang benar. Apa artinya bahwa saudara harus memiliki prioritas yang benar? Jika saudara mengubah prioritas saudara, maka saudara akan melihat kekuatan dan hikmat Allah serta karya Allah yang melimpah. Coba kita lihat pada Mula, ketika Petrus berada di penjara, apa yang mereka lakukan? Semua anggota gereja mula-mula pada waktu itu mereka berdoa dengan tekun di hadapan Tuhan. Dan pada waktu tengah malam pintu penjara terbuka. Ya, sebenarnya Petrus sudah tidur, tetapi malaikat Tuhan datang kepadanya dan membangunkan dia dan membawanya keluar dari penjara. Tetapi saat itu juga anggota gereja mula-mula mereka berkumpul dan mereka sedang mendoakan Petrus secara kusuk. Ketika Tuhan berkarya, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Dan juga dalam Ratapan 2 ayat 19, Ratapan 2 ayat 19, dikatakan di sana, curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. 마음을
주의 얼굴 앞에 물소도 탈지어다. It says, pour out Ya, your artinya heart saudara like water curahkanlah isi hati saudara di hadapan Tuhan kita. before Dan the juga presence Roma of the 1 Lord. ayat So it means 9. you really have to pour out your heart before our Lord. 그래서 로마서 1장 9절입니다. And Romans chapter Di 1 sini verse 9. dikatakan, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam It says, "For doaku God aku is my selalu witness, mengingat I kamu. serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I Sekalipun mention you Paulus dia always tidak in my pergi ke prayers." Roma, tetapi secara terus-menerus dia berdoa bagi semua orang percaya di Roma. Paul, even though he Karena did not Paulus go tahu to bahwa Rome, dengan but he berdoa segala actually sesuatu prayed menjadi for all the mungkin. believers in Paulus Rome. tahu apa itu doa. Because Paul knew that if he prays, Ya, then everything Paulus is tahu bahwa possible. segala kuasa datangnya dari Paul knew Tuhan. what the prayer Maka yang was. dilakukan adalah berdoa kepada Tuhan. Because all the power Tuhan selalu comes dapat from the bekerja Lord. So Paul melampaui knew that ruang dan what he waktu. has to Maka do is just to hanya pray berdoa the saja word. kepada Tuhan. God always can work, Kolose 1 ayat transcending 9 time and sampai space. 10. So what we have to do is just pray to Sebab Him. itu, sejak And in waktu kami Colossians mendengarnya, chapter kami 1, tiada verse 9 and 10. berhenti-henti berdoa untuk kamu. 듣던 나보다 너희를 위하여 기도하기를 그치지 않았다. And also it says, Dan and juga so Mazmur from the day 23 we ayat heard, we 1. have not ceased to pray for you. Ini adalah pengakuan Daud. And Psalm chapter 23 verse 1. 10편 23절에 보면 Dikatakan Tuhan adalah gembalaku, tidak ada yang kuinginkan. 여호와는 나의 Ini adalah segalanya. 내가 불량없다. The Lord is my shepherd, I shall Karena not Tuhan want. adalah gembalaku, tidak ada hal yang It is kuinginkan. everything. Tidak ada lagi hal yang aku perlukan. 나는 필요한 게 없다. Yeah, because the Lord is my shepherd, I Jika shall saudara not want. sungguh There is memiliki nothing, pengakuan sebagaimana anymore I pengakuan need. Daud, maka saya yakin doa itu terjadi dalam hidup saudara. 기도가 되고 모든 게 되는 사람. So if you truly can confess Yeremia just like David, 33 ayat then I'm 3. sure prayer is taking place in your life. 자, 그래서 예레미야 33장 3절에 Ini adalah metode atau cara untuk datang di hadapan Tuhan. Berserulah kepadaku. 하나님께 나아가는 방법입니다. So this is the method Maka to come saudara before perlu God. datang di hadapan Tuhan melalui Call doa. to me. 여러분이 기도로 하나님께 Kita harus datang mendekat kepada Tuhan Allah, dan melalui doa kita datang kepada Tuhan. 뭐요? 기도로 나가. So we must draw ourselves near to God. Karena itu How? sumber kuasa yang kita Through terima prayer. adalah dengan datang mendekat kepada Tuhan Allah. 하나님께로 가까이 가는 거예요. That is why the source Jadi yang of our pertama power adalah should be melalui drawing doa. ourselves near to God. 자, 첫째 기도로 가는 거. Melalui doa kita datang mendekat kepada Tuhan, dan yang kedua adalah melalui firman Tuhan. Kita datang mendekat kepada Tuhan. 말씀으로 하나님께. Kita datang di hadapan firman. Itu adalah cara untuk datang di hadapan Tuhan. Ini menjadi sumber kekuatan kita. Yeremia 33 ayat 1. So that's the source of the strength. 자, 그래서 예레미야 33장 1절입니다. So Jeremiah chapter Di sini 33 dikatakan, verse 1. karena firman Tuhan datang kepada Yeremia. 하나님의 말씀으로 예레미야 얘기했잖아요. Because Datang the pada word of the firman Lord Tuhan came adalah upon cara Jeremiah. untuk mendekat atau untuk datang di hadapan Tuhan. 나가는 것이 죽게다. Yeah, coming before the word is the way come Dalam 2 Timotius pasal 3 디모데후서 3장 16절 17절. dikatakan firman itu adalah nafas Allah. 왜냐? 성경 하나님의 감동으로 돼. It says, Ya, dikatakan nafas Allah. 여기서 뭐 하나님의 입김으로 되어 있다 이렇게. Dan firman Tuhan ini membuat kita menjadi sempurna. 그 말씀이 우리 Dan juga Ibrani 4 ayat 12 sampai 13 dikatakan firman Allah itu hidup dan kuat. 하나님 말씀은 살았고 운동했다. It says God's word is living and active. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, It penetrates sendi-sendi dan into sumsum our, sanggup membedakan dividing spirit, pertimbangan dan soul, pikiran hati kita. joints and marrow. 마음 생각을 다. Dan juga Yesaya And also it 40 judges ayat our thoughts 8 and attitude of our heart. 자, 이사야 43. dikatakan firman Tuhan tetap selama-lamanya. Chapter 40 verse 8. 여호와의 말씀은 영원히. Artinya firman Tuhan It itu says, the word of kekal. the Lord stand forever. 여호와의 말씀은 영원하다. Dan juga Matius 5 ayat 17 sampai The word ayat of yang God ke-18. is forever or eternal. 마태복음 5장 17, 18절. Tidak ada satu iota ataupun satu titik pun yang akan ditiadakan dari hukum Taurat.
not the smallest letter or not the least stroke Dan of juga pen Mazmur will 119 bind ayat any ends will 97. disappear from the law, it 자, says. 시편 119편 97절. And Psalm chapter 119 Pengakuan and verse Daud, 97. betapa kucintai Tauratmu. 다윗은 내가 주의 법을 Aku merenungkannya sepanjang hari. 그것을 종일 묵상. David confessed, "Oh, how I love you. Oh, how Jadi I love saudara your law. jangan It is my membaca meditation firman all the day." Tuhan dengan keraguan, tetapi dengan cara yang khusyuk. Saudara merenungkan firman Tuhan ini. So you should not read the God's word very hastily, but in a very quiet way. Dan You juga must Yosua meditate. 1 ayat 8 여호수아 1장 dikatakan, jika kamu merenungkan firman Tuhan dan berdoa, And also Joshua chapter 1 verse 8. 말씀을 묵상. So it says, jika "If ye saudara invest merenungkan in firman meditation Tuhan dan and berdoa, prayer, saudara memiliki waktu yang khusyuk 하나님 di mana 말씀을 saudara dapat berkonsentrasi pada firman Tuhan, maka So if you kemakmuran have really itu a ada very atas quiet saudara. time where you concentrate on God's word, 그러면 분명히 Itu sebabnya datang for sure, mendekat the pada Tuhan prosperity melalui will be firman upon Tuhan. you. 그러니까 우리가 말씀으로 나가는 게 하나님께 가르쳐. So that's why throw ourselves near to God's word. Dan juga is Mazmur come before 119 God, to ayat come before God. 25 시편 119편 dikatakan, hidupkanlah aku sesuai dengan And also firman-Mu. Psalm chapter Dan ayat 119 35, verse 25. 주의 말씀대로 나를 소성케 하소서. It says, "Give me life according to your word." 자, 35절. dikatakan, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu, sebab aku menyukainya. 협경으로 행하게 하소서. It Dan says, juga Mazmur 119 ayat "Lead me in the 47, path of your commandments, for I delight in it." aku hendak bergemar dalam And perintah-perintah-Mu yang Psalm kucintai 119 itu. verse 47. 여기는 뭐냐면 Jadi apa yang menjadi karakteristik dari tiap ayat yang telah kita baca itu? For I find my delight. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu. So what are all the characteristics of all these Maka saat Bible saudara verses? membaca dan merenungkan firman Tuhan, itu ada sukacita yang besar. Tetapi bagi beberapa orang, ketika mereka membaca Alkitab, mereka mendengar khotbah, mereka malah mengantuk. Ya, maka dapat kita katakan bahwa itu adalah masalah rohani yang sangat serius. Ya, karena Alkitab katakan bahwa firman Tuhan itu lebih manis daripada madu. Ya, ini adalah hal yang alami. Kita berhadapan dengan hal yang seperti itu. Tapi kalau saudara pikirkan bahwa firman Tuhan itu susah, firman Tuhan itu membosankan, berarti keadaan rohani saudara sedang tidak baik-baik saja. But if you think that the word of God is very difficult, it's very boring, and also then your spirit state is not really in a good sound condition. 여러분이 말씀 가지고 Datang di hadapan firman Tuhan, tadi sudah saya katakan, itu adalah cara untuk datang mendekat kepada Tuhan. Tetapi jika saudara tidak dapat merenungkan firman Tuhan, maka bagaimana karya Tuhan itu terjadi? Itu sebabnya kapanpun saat membaca firman Tuhan, saudara harus dapat menemukan kesukaan dan sukacita. 말씀을 읽을 때나 상당히 즐거움을 찾아요. That's why whenever you read the word of God or listen to word of God, you must find the pleasure and Bagi joy. saya, ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya tidak melakukan hal yang lain. Karena dengan For me, when I listen to the message, I don't really do anything jadi else. ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya tidak hanya mendengar, tapi saya mencatat. Karena dengan itu, saya dapat konsentrasi. Ya, ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya menulis firman itu. Itu cara untuk bisa berkonsentrasi. Because for the transcribing the message, because I must concentrate so that I can transcribe. 진짜 말씀 집중하고요. Ya. Ketika saya berkonsentrasi kepada firman Tuhan, saya mendapatkan kekuatan yang luar biasa dan saya memperoleh sukacita yang besar dari firman Tuhan ini. When I truly Dan juga firman Tuhan ini menghidupkan saya. Jadi melalui doa dan melalui firman Tuhan, saya datang di hadapan Tuhan. God's word revives me. It's through prayer. Dan ini adalah hal yang pasti. Saudara mendapatkan kekuatan dari Tuhan dan dapat melakukan segala hal. Ketika saudara datang di hadapan Tuhan, maka apa yang terjadi? That you gain the strength from God so that you can do all things. 자, 하나님께 나아가면 어디입니까? Once you come before Jawaban God, then seperti what apa will yang happen? akan saudara terima ketika saudara datang di hadapan Tuhan? 분명히 말씀하세요. Ya, Yeremia 33
ayat 3. So what kind of answers will you receive then? Ya, secara pasti, saudara pasti menerima It's in jawaban. Jeremiah chapter 33, Pasti verse Tuhan 2. akan menjawab saudara. 반드시 응답받습니다. For sure, you will receive answers. Dan jika saudara mendekat kepada Tuhan, maka ia berjanji bahwa ia akan menjawab saudara. 그리고 하나님께 가까이 가면 Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar, hal-hal yang He will answer you. tidak terpahami, yang tidak diketahui. And also he will tell you the great and Ya. hidden things you did not know. Sekalipun tidak terpikirkan, sekalipun tidak mengharapkan menduganya, tetapi itu yang terjadi. Ini yang disebut sebagai anugerah yang tidak terduga. Ya, karena saudara akan mengetahui hal-hal yang besar yang tidak terpahami itu. Dan juga pasal 33 ayat 6 kitab Yeremia. Jadi yang pertama itu anugerah yang tidak terduga. Ya. Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberikan kuasa penyembuhan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketujuh Yeremia pasal 33. And then verse 7. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Tuhan akan memberikan kuasa pemulihan. Dan juga ayat 8. God will give you the power of restoration. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Tuhan akan memberikan anugerah pengampunan. Dan yang terakhir, ayat yang ke-9, Yeremia 33 ayat 9. And lastly, Jeremiah chapter 33 verse 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepada mereka. Akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Tuhan akan memberikan kepada saudara berkat untuk menjadi saksi. Dan orang yang tidak percaya akan melihat saudara, mereka akan gentar terhadap saudara. Kenapa? Karena mereka melihat karya Tuhan yang nyata dalam hidup saudara. Sumber kuasa, sumber kekuatan kita itu datang dari Tuhan melalui doa dan firman. The source of our power or strength, it is through ourselves near to God, through prayer and through God's word. Maka saudara harus selalu memiliki waktu. Sekalipun saudara mendengar hal ini tetapi tidak melakukannya atau tidak memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka tidak ada artinya. Maka iman seperti apa yang harus saudara miliki? Ya, saudara harus punya waktu konsentrasi di hadapan Tuhan. Sekarang saudara sudah belajar bahwa melalui doa dan firman saudara dapat datang di hadapan Tuhan. Maka yang perlu saudara lakukan adalah konsentrasi kepada Tuhan. Ini yang disebut sebagai komunikasi dengan tahta Allah. Karena Tuhan yang ada di tahta yang mengontrol hidup kita. Dialah yang mengontrol hidup kita. Dan ialah yang menyediakan segala kuasa dari tahta. Dia jugalah yang mengontrol sejarah dunia. Dia jugalah yang memerintah atas semua gereja di dunia. Dia adalah menara yang mengontrol penginjilan dunia. Maka kita harus punya waktu untuk berkomunikasi dengan tahta Allah ini.
He becomes the control tower for the world Ini organization. sungguh benar, saudara harus memiliki waktu berlutut We must di have hadapan time to Tuhan. communicate with this throne of God. Melalui gunakan firman Tuhan dan doa, berkomunikasilah It is dengan really Tuhan true. You must yang ada have di tahta. time, kneel down before God. Ketika saudara memiliki waktu komunikasi dengan Tuhan, Through using God's word maka and prayer, please pasti Tuhan communicate akan with the throne. menggerakkan malaikat bagi saudara. 이게 왜 되냐? Once you have this time of communication with God, Karena malaikat melayani orang-orang yang for sure diselamatkan. God will mobilize His angels for you. Dan juga Matius 18 ayat 10, jangan memandang Because all rendah these kepada angels, anak they kecil. serve those who are saved. 마태복음 18장 10절 보니까요. 얼마나 하는 Karena ada malaikat And also mereka di Matthew surga chapter yang 18 memandang verse wajah 10, Bapa di we should surga. not look down on the little ones. 그 천사가 날마다 Dan ketika kita berdoa, malaikat membawa doa kita Because kepada their Tuhan angels Allah. always see the face of God. Tidak hanya membawa doa kita di hadapan tahta, 기도를 전부 담아서 보내 올리시고 And also when tetapi we pray, Wahyu all the 8 ayat angels, 5 they bring our katakan prayers bahwa to God. malaikat itu juga membawa jawaban They doa just bring our kepada prayer kita. to the throne. 이 하나님의 응답을 가지고 우리가 기도를 Ya, Revelation Mazmur chapter 103 ayat 8, 20 verse sampai 5, also 22. with the answers, the angels, they come down from 10절 heaven. 104편 20절 22절에 뭐라고 하죠? So Psalm Malaikat 103 and melakukan verse 2 kehendak and 22. Allah 하나님의 dan juga 말씀을 menggenapkan firman You do, Tuhan. angels who do God's will, or 하나님의 뜻을 이루는 천군이에요. and also who fulfills Itu God's word. sebabnya ketika firman Tuhan telah digenapi, maka di sana pasti ada malaikat juga. 그러니까 하나님 말씀을 성취되고 Dan juga Tuhan menggerakkan malaikat di depan Musa. That is why when God's word is fulfilled, Sampai then sekarang, absolutely karya angels ini are going masih to. terjadi. 모세 앞서 주의 사자를 보내. And also God sent the angels ahead of Moses. Dan juga ini yang dikatakan oleh Yesus, Yohanes 1 ayat 51. Kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun dan naik kepada anak manusia. 보게 될 것이다. And also this is what Jesus said, John chapter 1 verse 51. You will Ketika see saudara the sungguh angel of the konsentrasi di Lord will hadapan Allah ascend and melalui descend doa dan on top firman, of the maka Son of hal-hal Man. ini terjadi. 말씀 기도할 때 말로 말씀을 하시지만 When you truly Ini come juga to adalah God hal yang in benar prayer, bahwa what saat these Roh things Kudus will bekerja, take place. setan diikat maka setan diikat dan kerajaan Allah ditegakkan. So it is a sure thing that when the Itu Holy sebabnya Spirit Yesus works, then katakan Satan Matius is bound. 12 ayat 29. And then Matius God's 12, kingdom will 29, be jika kamu established. mengikat orang kuat, maka kamu dapat merampas semua yang That's dimilikinya. why Jesus is said, Matthew 12, Dan juga 1 that Korintus only 3 ayat when you 16, bind tidak the tahukah strong kamu bahwa first, kamu then adalah you bait can Allah bind dan roh Allah berdiam di dalammu. Dan saudara tidak dapat katakan, kerajaan Allah ada di sana, kerajaan Allah ada di sini. Karena kerajaan Allah ada di atas saudara. Lukas 17:24. Kita adalah imamat kerajaan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 dan juga Wahyu 5 ayat 10. Kita akan memerintah di bumi ini. Saya sungguh ingin saudara mempraktikkan hal ini. Aplikasikan hal ini. Miliki waktu untuk berkomunikasi dengan tahta. So truly, I want you to really practice this. Apply this. Ini adalah waktu bagi saudara untuk memperoleh kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Dan saat saudara tidak memiliki kekuatan kuasa ini, saudara pergi ke ladang, saudara akan dikuasai oleh orang yang tidak percaya. So unless you have this strength and power, when you go out into the world, Jika orang yang tidak percaya memerlukan kuasa yang seperti ini, maka orang bagi penginjil terlebih lagi memerlukan kuasa yang lebih daripada yang dimiliki oleh orang yang tidak percaya. Bagi penginjil, saudara pergi ke ladang bukan hal yang penting. Hal yang perlu saudara lakukan adalah harus menerima kuasa dari Tuhan terlebih dahulu. Dengan ayat yang tadi, saudara, ketika saudara mengikat orang kuat, saudara dapat merantas pas apa yang dimilikinya. Ketika saudara keluar dengan kuasa yang dahsyat ini, maka setan pun diikat. Tetapi saat saudara keluar tanpa kuasa, setan katakan, "Selamat datang, aku menyambutmu." Itu sebabnya tidak terjadi penginjilan di sana. Setan sudah tahu sebelumnya. Bahkan setan katakan, "Aku tahu Paulus, aku tahu Yesus, kamu siapa?" Ya, bahkan setan menganggap saudara konyol, mengkritik saudara. Itu sebabnya tidak terjadi karya atas saudara.
되는 게 하나도 없지 않고 뭐 이거 볼 때 우습게 왔는데 그거 어떻게 되겠어요? So 진짜. even the devil ridicule you and then criticize you. So that's right. The things Jika are not saudara working out for you. secara real tahu tentang dunia roh 실제로 영적을 안다면 dan juga mendapatkan hal-hal yang tidak terlampaui, 표로 영원한 hal yang 하나님을 kekal dari Tuhan, 그게 누리고. If you realistically know about this spiritual world and if you are able to all maka the saudara dapat transcendent menguasai eternal dunia. things of Tapi God, tanpa kuasa ini, saudara ke ladang, 세상 maka saudara melihat orang yang tidak percaya, orang yang dari dunia ini, saudara akan berkata, wah, orang ini dia luar biasa, dia terkenal, dia lebih besar dari saya. Itu yang saudara pikirkan. Itu karena kita kehilangan berkat luar biasa yang dari surga. 그러니까 왜냐면 Kalau orang percaya tidak tahu rahasia ini, maka mereka akan lebih buruk keadaannya daripada orang yang tidak percaya. Dan tidak ada pilihan selain diperbudak oleh orang yang tidak percaya. Dan dengan keadaan yang begini, bagaimana saudara dapat menyelamatkan dunia? Bagaimana kita dapat menyelamatkan dunia? Jadi dalam minggu ini saya sungguh ingin saudara memahami sumber kuasa bagi kita. Dari mana kuasa itu berasal? Yeremia yang dikurung di pelataran penjagaan, Tuhan katakan, berserulah kepadaku. Di sini dikatakan dalam bagian ini, firman Tuhan datang kepadanya, dan Tuhan katakan, berserulah kepadaku. Dan Tuhan berjanji, aku menjawab kamu. Siapakah aku? Akulah Tuhan yang menjadikan bumi, yang membentuknya dan menegakkannya. Jika Tuhan yang bekerja, apakah ada hal yang tidak mungkin? Apakah ada hal yang mustahil? Karena itu dikatakan kepada saudara untuk datang mendekat kepada Tuhan Allah, Sang Pemilik kuasa itu. Ketika saudara menerima firman Tuhan kepada saudara, maka saudara harus konsentrasi pada Tuhan melalui firman Tuhan itu. Jika Tuhan berkarya atas saudara, maka itu sudah cukup. Tidak ada yang dapat menghalanginya. Jika Tuhan yang membuka pintu, siapa yang dapat menutup pintu itu? Siapa yang dapat menghalanginya? Tuhan sudah memberikan jawaban ini. Jawabannya adalah, aku akan memberikan kepadamu kuasa penyembuhan, kuasa pemulihan, juga pengampunan, dan menjadikanmu saksi. Saya sungguh ingin saudara memiliki waktu untuk selalu komunikasi dengan Tuhan. Saya ingin saudara mulai dari sekarang. Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih. Tuhan, Engkau adalah sumber kuasa bagi kami, tetapi kami mencoba untuk menggunakan kekuatan kami sendiri, dan akhirnya kami mengaku bahwa tidak ada hal yang terjadi atas kami. Ini adalah hal yang sulit. Tetapi kiranya waktu ini menjadi kesempatan di mana kami memulihkan segala sesuatunya. Kiranya hari ini menjadi awal yang baru bagi kami. Kiranya firman yang diberikan kepada Yeremia juga digenapi dalam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 예레미야에게 주신 메시지 우리도 성취되게 하여 주옵소서. May the message given to Jeremiah be fulfilled in us as well. 주 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. In the name of Lord Jesus Christ we pray. Amen. 아멘.